Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri yang berbahagia, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai belajar, Pak Eko ingin berbagi kepada kalian. Jadi Pak Eko baru saja baca sebuah buku, judulnya Berpikir Historis. Bukunya cukup tebal, jadi baru sebagian yang bisa Pak Eko baca. Di antara yang sudah Pak Eko baca itu, ada hal yang menarik yang ingin Pak Eko sampaikan kepada kalian tentang bagaimana sekelompok siswa mempelajari sejarah bangsanya. Jadi ada satu cuplikan mengenai seorang guru yang memberikan pelajaran sejarah kepada para siswa. Pelajaran sejarah itu terkait dengan kehidupan bangsa Eropa di Perang Dunia Kedua. Pada masa itu terjadi penangkapan dan pemenjaraan terhadap kelompok tertentu yang kemudian mereka mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Hal ini disampaikan oleh guru kepada para siswanya di kelas. Setelah selesai belajar, para siswa diminta untuk membuat tanggapan. Di antara tanggapan yang menarik adalah ada sebagian siswa yang memberikan ide dan saran yang isinya tentang bagaimana orang-orang yang tertangkap dan dipenjarakan itu seharusnya bisa melarikan diri atau bahkan melakukan perlawanan terhadap pihak yang memenjarakan mereka. Mereka bahkan menggambarkan sebuah skema bahwa pihak-pihak yang ditangkap itu bisa kabur dari penjara. Mereka bisa lari lewat pintu yang ini, mereka bisa menjebol jendela yang itu, mereka bisa kabur lewat rute yang ini, dan bahkan merebut senjata dan melakukan perlawanan balik terhadap orang-orang yang menangkapnya. Hal ini menjadi menarik karena sebagian siswa tersebut ternyata menggunakan referensi yang mereka miliki sekarang, menggunakan budaya yang mereka nikmati dan hidup di dalamnya sekarang untuk memberikan solusi terhadap kejadian sejarah di masa lalu. Yang ternyata setelah disejajarkan antara solusi yang mereka tawarkan dengan kejadian sejarah yang sebenarnya, tidak nyambung ya, tidak selaras. Apa-apa yang mereka tawarkan itu sebenarnya tidak mungkin dilakukan di kejadian sejarah yang sebenarnya. Kebanyakan bersifat hayal dan terlalu berlebih-lebihan. Nah, hal ini yang ingin Pak Eko sampaikan pada kalian. Mengapa kita perlu untuk mempelajari sejarah bangsa kita? Mengapa kita harus belajar tentang bagaimana proses terbentuknya dasar negara? Mengapa kita harus belajar mengenai proses terbentuknya undang-undang dasar? Hal itu semua ditujukan agar kita lebih menghargai warisan yang diberikan oleh para pendahulu kita terhadap kita, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh hingga sekarang. Jangan sampai kemudian kalian menganggap hal-hal tersebut tidak penting hanya karena kalian sekarang hidup dalam budaya yang serba ada. Fasilitas hidup yang kita miliki lengkap, kemudahan hidup kita sudah cukup banyak, sehingga kita menganggap hal-hal yang seperti Pepo sampaikan tadi, belajar sejarah, belajar PKN nggak terlalu penting, karena apa sih manfaatnya, apa sih hubungannya dengan yang kita miliki sekarang. Jadi Peko ingin kalian ketika berhadapan dengan tema-tema kesejarahan dalam fokus mata pelajaran kita, PKN, kita bisa lebih menghargai bagaimana proses negara kita terbentuk. Kita kemudian setelah menghargai itu memunculkan sikap-sikap yang positif. Di antaranya misalnya menjaga persatuan, mengedepankan sikap-sikap merangkul daripada memecah belah, tidak mudah menyebarkan isu-isu yang berbahaya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Semua itu muncul karena kita sadar sekali bahwa negara ini dibentuk lewat proses yang tidak mudah. Kita tidak kemudian menunjukkan sikap-sikap yang berkebalikan dengan tujuan didirikannya bangsa ini oleh para pendahulu kita. Kita menghargai jasa mereka dan menjaga warisan mereka tetap abadi sampai kapanpun. Kita kemudian tidak menyalah-nyalahkan tokoh-tokoh di masa lalu akibat dari keadaan bangsa kita yang sekarang. Jangan sampai kita berpendapat, oh bangsa kita ini menjadi rusak, gagal, nggak maju-maju ini gara-gara tokoh A atau tokoh B di masa lalu yang keputusannya begini dan begitu. Enggak begitu. Tapi kita selalu mencari sikap positif yang kemudian bisa digunakan untuk membangun bangsa ini sebagai bentuk penghargaan dari apa yang telah dikorbankan oleh para pendahulu kita hingga negara kesatuan kita bisa terbentuk. Baik,
Putra-putri yang berbahagia, sekarang kita akan mulai pelajaran PKN kita. Pada kesempatan kali ini, tema kita adalah mengenai Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kedaulatan rakyat berarti pemerintahan mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara itu, untuk mendapatkan kedaulatan rakyat, maka kita bisa menggunakan sistem demokrasi sebagai perantara agar kedaulatan tersebut dapat diwakilkan kepada sekelompok orang sehingga pemerintahan bisa berjalan. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok. Yang pertama, asli. Artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua bersifat permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintahan berganti-ganti. Yang ketiga bersifat tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan yang lain. Yang keempat bersifat tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Ada 2 macam bentuk kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan ke dalam, berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri. Sementara yang kedua disebut dengan kedaulatan keluar. Artinya, suatu bangsa memiliki kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat dan terpengaruh oleh kekuasaan-kekuasaan negara lain. Ada beberapa macam teori kedaulatan. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori ini merupakan teori yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan diberikan kepada tokoh-tokoh yang terpilih, dan kemudian tokoh tersebut menjadi pemimpin negara dan berperan sebagai wakil Tuhan di dunia. Yang kedua disebut dengan teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu mentaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau perwakilan dari Tuhan, maka pada saat itu raja bisa menjadi tirani atau kekuasaan yang bersifat memaksa bagi rakyat-rakyatnya. Yang ketiga adalah teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara, yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Sistem teori kedaulatan negara akan berwujud bentuk pemerintahan yang diktator, di mana negara akan memaksa rakyatnya untuk mengikuti semua peraturan yang mereka buat. Berikutnya adalah teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukum, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, membimbing kekuasaan pemerintah sehingga segala sesuatu berada pada ketentuan-ketentuan yang disepakati. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Kemudian yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat.
Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Dalam teori ini, ada pendapat yang mengatakan bahwa untuk dapat berfungsi secara efektif, maka negara harus dibagi 3 kekuasaannya. Yang pertama disebut dengan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua disebut dengan kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Berikutnya, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan kemudian MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ada 2 macam sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang untuk mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan. Ciri-ciri sistem parlementer adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pemisahan yang jelas antara kepala pemerintah dengan kepala negara. Yang kedua, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara bisa disebut dengan Raja, Sultan, atau Kaisar, atau Presiden. Terakhir, kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini disebut juga dengan sistem pemerintahan kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut. Yang pertama, presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui Badan Perwakilan Rakyat. Ketiga, presiden memiliki hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya. Dan berikutnya adalah menteri-menteri hanya bertanggung jawab terhadap presiden. Sistem inilah yang kita gunakan sekarang dan berlaku di Indonesia. Baik, Pak Eko rasa itu yang bisa Pak Eko jelaskan untuk kesempatan kali ini ya. Pak Eko akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.